Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Self Learning BDE 2.0 ya. Ini adalah video lanjutan dari video tentang bagaimana cara menentukan sebuah bisnis model. Nah, kita udah belajar bagaimana cara menentukan, kemudian bagaimana cara membuat. Nah, saya biasanya menggunakan tools ya, menggunakan alat namanya Business Model Canvas. Nah, alat ini adalah digunakan banyak pebisnis di Indonesia dan di dunia itu untuk menentukan sebuah bisnis model atau menentukan arah mana yang ingin kita pakai gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau ke goalnya mau ke Surabaya, kita menggunakan peta, misalkan Google Maps. Kemudian kita Google Maps itu arahnya ini mau lewat mana gitu loh, kan banyak alternatif gitu loh. Nah, tools ini adalah seperti peta ya, suatu alat bagaimana caranya kita mencapai sebuah goal tersebut ya. Ini saya pernah dulu istilahnya pernah baca gitu ya, Business Model Canvas ini dari buku Business Model Generation. Kalau teman-teman belum baca buku itu, saya sarankan sih beli ya dan baca, itu bagus banget ya Business Model Generation. Nah, oke, kita langsung aja. Ini studi kasusnya saya ambil dari bisnis model Zara ya, Zara perusahaan fashion. Kalau teman-teman perusahaannya bukan fashion, kuliner atau Korea, ini sama aja ya teman-teman. Ini saya share bagaimana cara mengisinya nih. Teman-teman bisa cari aja bisnis model Canvas, itu ada, nanti ada blank ya, ada kanvas kosong, teman-teman bisa isi nantinya pakai pulpen atau pakai sticky note atau dan lain-lain. Oke. Bagaimana cara mengisi bisnis model Canvas? Nah, bisnis model Canvas ini jadi terbagi dari dua, kanan dan kiri. Uang berasal dari kanan ya, dari klien, kemudian disalurkan ke kiri. Oke, gitu. Jadi kedua ya, kayak otak kanan, otak kiri. Otak kanan itu sales, otak kiri itu adalah operasional. Nah, sama kayak bisnis model Canvas juga sebenarnya dari kanan dan kiri ya, input output ya. Nah, kita mulai isi dari klien dulu atau isi dari customer. Oke, kita di materi-materi sebelumnya juga yang pertama adalah customernya dulu, pasarnya dulu itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa tentukan customernya, misalkan kalau Zara mass market, semua kalangan dengan mungkin ya apa istilahnya di menengah ke di kalangan menengah gitu ya, mass market. Kemudian dari kita setelah menentukan kliennya atau customernya, maka ini menghasilkan value apa yang ingin ditawarkan ke klien, yaitu kalau Zara fast access to fashion trend gitu ya, istilahnya Zara itu setiap 2 minggu sekali dia meluncurkan produk dengan affordable price ya, dengan harga yang bersaing. Kemudian untuk mencapai ke klien ini dibutuhkan customer relationship ya, relationshipnya menggunakan allow customer to return product, jadi bisa diretur produknya ya, untuk loyalitas ya, menyediakan informasi tren. Kemudian juga informasi tentang global trends fashion itu seperti apa. Ini customer relationship-nya. Nah, untuk mencapai ke customer juga dibutuhkan channel. Nah, Zara ini istilahnya menggunakan website ya dan toko offline. Jadi dari value ini untuk mencapai ke klien ini dibutuhkan channel. Channelnya itu media nih, medianya apa nih, website dan toko online, toko offline. Oke, dari situ menghasilkan revenue stream itu dari penjualan produk. Dari penjualan produk, oke, clear nih, di kanannya nih clear nih. Uang udah masuk. Oke, setelah uang udah masuk, maka kita pikirin yang kirinya. Kayak partnernya siapa aja. Yang jadi partner kita, bisnis kita tuh siapa aja. Misalkan kalau fashion, lokal tekstil yang bahan baku gitu kan. Kalau misalkan makanan, misalkan bahan baku juga kayak terigunya apanya, itu kita harus tahu dulu nih partner kita tuh siapa aja. Kemudian aktivitasnya ngapain aja si operasional tersebut. Kayak misalkan kalau fashion mungkin mendistribusikan, memproduksi, membuat desain dan lain-lain gitu ya. Kemudian resource-nya siapa aja. Ini apa yang dikerjakan, ini siapa yang mengerjakan gitu. Kemudian cost-nya berapa. Oke, ini studi kasus yang saya buat misalkan. Oke, kita mulai dari customer segment. Customer segment misalkan saya menentukan mahasiswa. Ini teman-teman bisa tentukan bebas ya teman-teman.
Ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalkan mahasiswa atau karyawan swasta usianya sekian, interestnya misalkan yang simple-simple, yang modern gitu kan, atau lokasinya di second city atau people in city gitu ya. Ini lokasi segala macam itu yang seperti saya bilang tentang audience interest ya. Nah, setelah customer segment ini dibuat, menghasilkan value apa yang ingin ditawarkan ke customer ya. Misalkan value-nya kayak Toms ya, gitu ya. Jadi one for one atau fashion kekinian, ini value-nya. Untuk menciptakan value ini dibutuhkan customer relationship ya. Misalkan karena fashion kekinian, maka dibutuhkan misalkan mix and match fashion. Jadi customer itu lebih gampang untuk mix and match fashion tersebut gitu. Atau misalkan kalau kuliner, karena kuliner kekinian, jadi akses untuk misalkan tren minuman, tren kesehatan, tren makanan kesehatan dan lain-lain gitu ya. Co-creation, misal co-creation tuh customer itu bisa menentukan desainnya gitu. Misalkan bulan ini customer tuh pengen desain seperti ini, di voting mana yang mau dipilih, nanti bulan depan dibikin sesuai dengan voting user gitu. Atau kalau misalkan kuliner misalkan toppingnya gitu ya, bisa pilih-pilih topping gitu. Return 30 hari ini adalah customer relationship. Kemudian untuk istilahnya tercapai ke customer gitu ya, menciptakan loyalitas. Nah, medianya apa? Medianya ketika value ini disampaikan tentu butuh media gitu. Medianya itu website, reseller, dropshipper, marketplace dan lain-lain ya. Jadi media penjualannya apa, media penyampaian value-nya juga apa gitu ya. Dari sini terciptalah revenue stream. Nah, revenue stream ini teman-teman bisa tentukan ya. Revenue stream ini nggak cuma satu, teman-teman bisa banyak. Kalau Bandros, misalkan revenue streamnya dari cashback logistik, istilahnya pendaftaran, dari profit atau margin dari penjualan, kemudian dari affiliate dan lain-lain banyak gitu. Teman-teman pun bisa banyak revenue streamnya, misalkan dari product sales, penjualan produk, atau project base, misalkan ada project-project dari pemerintah, dari instansi dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah clear masalah kanannya, duitnya baru dikasih ke kiri duitnya. Kita butuh toko bahan, kita butuh pengrajin, kita butuh konveksi lokal, kita butuh reseller untuk mendistribusikan gitu kan. Kemudian kita juga butuh resource-nya misalkan desainer, marketing gitu kan. Kemudian tools-nya juga kita sediakan nih, si marketing ini butuh apa, desainer ini butuh apa. Kemudian apa yang dilakukan si kayak resource ini gitu kan, yang ngedesain, yang ngeproduksi, yang distribusi, yang nge-branding dan lain-lain ya. Ini apa dan ini siapa gitu ya. Kemudian cost structure-nya. Jadi biayanya berapa sih kira-kira nih? Biaya apa aja yang keluar dalam aktivitas semua ini gitu ya. Biaya produksi, transportasi, misalkan biaya iklan, misalkan 50.000 per day, biaya desainer freelancer dan lain-lain, ini teman-teman tentukan. Dari sini teman-teman bisa kebayang kalau teman-teman udah istilahnya udah dituangkan dalam sebuah kanvas, itu teman-teman bisa menjadi peta gitu loh untuk mencapai tujuan. Misalkan oke, kita kayak partnerin toko bahan, maka cari toko bahan yang benar-benar bisa diajak kerja sama, pengrajinnya yang bisa diajak kerja sama. Activity-nya juga udah jelas. Ketika kita nge-hire desainer ya harus ngedesain gitu kan. Jangan sampai nge-hire desainer tapi kerjanya tuh cuma ngedesain banner-banner Instagram aja gitu kan. Kemudian marketing dan lain-lain. Oke, setelah bisnis model canvas, apalagi teman-teman bisa bisnis model canvas ini berbeda-beda tergantung dari customer segment dan value proposition yang ingin ditawarkan gitu loh. Jadi misalkan customer segment ini berubah, pasti di sini juga kemungkinan berubah gitu loh. Bahkan kalau misalkan kayak partnernya juga nambah gitu ya, mungkin yang lain juga berubah gitu. Oke, setelah bisnis model canvas ya, ini ada lagi satu tools namanya value proposition canvas. Proposition canvas ini lebih simpel sebetulnya, tapi ini adalah detail dari business model canvas. Oke, ini lanjutan dari ketika kita udah bikin business model canvas, teman-teman bikin customer segment, proposition canvas. Dimulai dari customer segment sama ya, mahasiswa, ini mahasiswa contohnya. Nah, mahasiswa ini atau customer ini pasti memiliki ketakutan, pain, dan kesenangan ya. Dan teman-teman harus tahu tuh customer itu senengnya ngapain, takutnya ngapain. Oke, bahkan teman-teman harus juga tahu kegiatan aktivitas dari customer tersebut.
ya. Misalkan si mahasiswa ini kesenangannya ya banyak gaya, ya, bebas berekspresi, suka jalan-jalan gitu kan. Tapi nggak suka nih, paling nggak suka kalau uang jajannya habis gitu ya. Karena ada jatah dari orang tua misalkan sebulan cuma 1 juta gitu kan. Kemudian tidak suka pakaian yang formal. Apalagi di kuliah kan harus pakai kemeja, harus pakai wangki gitu ya dan lain-lain gitu. Dan aktivitas sehari-harinya ngapain sih si mahasiswa ini gitu kan? Itu kuliah, nongkrong, ya mungkin traveling, main game dan lain-lain. Ini kita harus tahu. Nah, dari kesenangan, ketakutan dan aktivitas ini ya, kita cover, semuanya kita cover menggunakan kanvas. Misalkan dari kesenangan ini ya, kita bikin gain kreatornya, bikin kesenangannya, yaitu fashion yang selalu update kekinian dan bisa ikut jualan. Karena dia suka banyak gaya ya, maka kita fasilitasin fashion yang selalu update. Dia suka jualan nih ya, kita fasilitasin juga, bisa jadi reseller gitu kan. Kesulitannya atau ketakutannya apa, maka kita bikin obatnya gitu ya. Misalkan uang jajan habis, tidak suka pakaian formal, kita bikin yang multifungsi ya, daily wear tapi terlihat formal dan harganya terjangkau, jadi nggak bikin kantong habis ya, uang jajan habis gitu loh. Jadi seperti itu teman, value proposition cost ini sebenarnya simple ya, kelihatannya simple, tapi kalau teman-teman nggak terbiasa mengisi ini, teman-teman biasanya bingung gitu, ini sebenarnya gue nih bikin produk gitu, saya ini bikin produk ini untuk siapa sih gitu loh. Tapi apakah laku? Ya mungkin laku-laku aja gitu ya. Tapi gini teman-teman, ketika teman-teman laku nih, terus teman-teman sebenarnya nggak tahu customer-nya siapa. Nah teman-teman nanti kesulitan ketika teman-teman mau men-scale produk. Teman-teman mau nge-launching produk tapi nggak tahu produk yang benar-benar pas gitu ya, produk-produk winning itu untuk siapa dan seperti apa. Nah dengan bisnis model canvas dan value proposition canvas, teman-teman akhirnya tahu, oke, pola brand kita ini seperti ini, marketnya ke sini, jadi kita fokus ke situ gitu loh. Bahkan sampai misalkan karena aktivitasnya nongkrong, kita tuh bikin store di tempat nongkrongnya mereka gitu loh. Bahkan kerjasama sama kampus-kampus gitu, di setiap organisasi kampus kita support gitu kan, karena emang targetnya emang mahasiswa gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman, ini adalah tools bisnis model canvas dan value proposition canvas. Ini adalah prolog ya, mungkin teman-teman nanti bisa belajar mandiri atau bisa baca bukunya Business Model Generation. Banyak di YouTube, banyak di tutorial lain bagaimana cara mengisi yang benar. Mungkin saya juga ada yang salah-salah sedikit ya. Ini wajar ya, karena ini versi saya dan versi pemahaman saya. Jadi setiap orang mungkin beda pemahamannya. Oke teman-teman, sekian dulu materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.